POV Fani. Assalamualaikum. Sebuah suara salam mengagetkanku saat aku sedang memasak sarapan di dapur. Aku bergegas berjalan menuju ruang tamu. Tampak seorang laki-laki yang tidak aku kenal sedang berdiri di luar pintu ruang tamuku, memegang sebuah kertas yang mirip undangan. Waalaikumsalam, jawabku sopan. Maaf Bu, ini ada undangan untuk Bu Fani, ucap laki-laki itu seraya menyodorkan sebuah undangan yang terlihat mewah dan tebal. Oh iya, dari siapa ya Mas? Tanyaku penasaran seraya menerima uluran undangan dari laki-laki tersebut. Dari Bu Nisa, jawabnya. Hah? Undangan dari Mbak Nisa? Mbak Nisa jadi menikah dengan Arya? Aku pandangi sampul undangan tersebut. Tertera nama Mbak Nisa dan Arya. Oh, berarti benar Mbak Nisa jadi menikah dengan Arya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum, ucap laki-laki pengantar undangan tersebut. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, jawabku cepat. Dengan cepat aku membuka plastik undangan. Aku membacanya saat kertas sudah terbuka. Mbak Nisa akan menikah minggu besok di rumah Mbak Nisa. Aku pasti hadir. Aku ingin melihat hari bahagia Mbak Nisa. Jadi teringat beberapa bulan yang lalu saat aku menikah dengan Bang Firza. Aku kira akan bahagia, tapi justru sebaliknya. Masalah demi masalah selalu menghampiriku. Memang benar kata orang kalau merebut suami orang itu tidak berkah. Akan banyak karma dan balasan-balasan yang diterima. Terbukti aku mengalaminya sendiri. Aku menyesal sekali sudah melakukan hal itu. Aku tidak berpikir panjang saat akan mengambil keputusan tersebut. Sehingga rumah tangga Mbak Nisa hancur berantakan. Azam anak mereka lah yang menjadi korban. Memang penyesalan datangnya di belakang. Aku masih sering merasa bersalah kepada Mbak Nisa saat aku mengingat waktu itu. Tapi aku sudah minta maaf dengan Mbak Nisa, dan Mbak Nisa juga sudah memaafkanku. Aku janji kepada diriku sendiri untuk tidak akan pernah lagi menikah dengan suami orang, alias istri kedua. Jika aku ingin menikah lagi dengan laki-laki duda atau bujang sekalian yang masih sendiri, kapok rasanya kalau mengingat kisah itu. Semoga Mbak Nisa sekarang bahagia bersama Arya, tidak mengalami lagi hal yang sama seperti saat berumah tangga dengan Bang Firza. Saat aku sedang terbuai dengan rasa penyesalan dan tentang Mbak Nisa, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada notifikasi WhatsApp masuk. Aku segera berjalan menuju ruang tengah dan mengambil ponsel yang sejak pagi aku letakkan di atas rak televisi. Ada nomor baru yang mengirim pesan. Aku segera membukanya. Dek, lagi apa? Aku membaca pesan dari nomor tidak dikenal itu. Siapa ya yang mengirim pesan ini? Manggil-manggil Dek. Aku bisa menebaknya. Ini pasti Bang Firza. Yang manggil Dek hanya Bang Firza dan almarhum suamiku. Kalau almarhum suami yang mengirim pesan tidak mungkin kan? Karena orangnya sudah meninggal. Kalau yang lainnya memanggilku dengan nama. Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Firza yang mengirimiku pesan? Aku malas membalasnya, karena sepertinya Bang Firza ada maunya. Oh, bisa jadi. Mungkin karena Mbak Nisa akan menikah dengan Arya. Kan Bang Firza ingin sekali rujuk dengan Mbak Nisa. Biarlah, aku cueki saja Bang Firza. Aku juga sedang terburu-buru. Hari ini hari aku pertama bekerja di sebuah usaha laundry pakaian. Yang kemarin aku melamarnya.
Aku langsung diterima sebagai tukang menyetrika pakaian di tempat kemarin saat Bang Firza hampir menabrakku. Bersyukur aku diterima bekerja, karena aku saat ini memang sangat membutuhkan pekerjaan. Tabunganku hanya ada sisa sedikit. Aku segera meletakkan ponselku lagi dan berjalan cepat menuju dapur untuk melanjutkan memasak sarapan. Setelah semua selesai, aku lanjut mandi. Setelah itu bersiap berangkat bekerja. Aku berangkat bekerja dengan menggunakan angkutan umum. Aku perlu berjalan 100 meter dari rumah untuk sampai di jalan besar agar ada angkutan umum yang lewat. Sepanjang perjalanan, aku merasa senang. Aku mulai hidup baru walaupun seorang diri. Aku sudah bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Aku bersemangat untuk bekerja di hari pertama ini. Kemarin-kemarin, aku pulang kampung, tinggal di rumah ibuku dan mencari pekerjaan di kampung. Tapi sangat sulit mencari kerja di kampung. Jadi, aku kembali ke rumahku lagi dan mencari pekerjaan di sini. Saat sedang duduk di angkutan umum, tiba-tiba ponselku berdering. Aku membuka tasku dan mengambil ponsel tersebut. Tertera nomor tidak aku kenal tadi di layar ponselku. Pasti Bang Firza ini yang menghubungiku. Aku enggan mengangkatnya. Setelah suara sering berdering, aku langsung mematikan ponselku. Saat sore hari, waktunya aku pulang kerja. Aku menunggu angkutan umum di depan tempat pekerjaku. Aku teringat ponselku yang aku matikan sejak pagi. Aku menghidupkannya dengan menekan cukup lama sebuah tombol di samping kanan ponsel. Saat sudah hidup, aku membuka aplikasi WhatsApp. Tampak pesan baru dari nomor yang aku tebak Bang Firza tadi. Dek, kok pesan abang gak dibalas? Abang telepon juga nomor adik susah dihubungi. Isi pesan tersebut. Ini siapa ya? Aku menuliskan balasan. Kemudian aku klik tombol kirim. Ini abang, Dek. Bang Firza. Apa nomor abang sudah gak adik simpan lagi? Tanya Bang Firza. Nah, kan benar kalau itu Bang Firza. Aku memang sudah menghapus nomor Bang Firza. Sejak Bang Firza mencampakkanku beberapa bulan yang lalu, aku sudah tidak sudi menyimpan nomornya lagi. Dek, adik diundang di acara pernikahan Mbak Nisa enggak? Tanyanya lagi, tanpa menunggu aku membalas pesannya tadi. Aku malas mengadeni Bang Firza. Bersamaan dengan datangnya angkutan umum yang aku tunggu, aku bergegas menyimpan ponselku di dalam tas dan masuk ke dalam angkutan umum. Sengaja aku memberikan sebuah mobil untuk Bang Firza dan sertifikat rumah, karena memang ada hak Bang Firza untuk harta yang kami cari bersama dulu. Bang Firza, ayah dari Azam, anakku, tentu tidak tega kalau hidup terlunta-lunta, sedangkan aku sebaliknya, hidup serba berkecukupan. Sebentar lagi aku akan menikah lagi dengan Arya. Aku menerima lamaran Arya setelah aku berkonsultasi dengan Ustazah. Kata Ustazah, tidak baik menolak lamaran dari laki-laki baik yang telah siap menikah. Sebenarnya aku belum siap mental untuk menikah lagi, karena trauma pernikahanku dengan Bang Firza dulu, yang akhirnya berakhir perceraian. Karena kehadiran Fani, orang ketiga, dalam rumah tangga kami. Rasa sakit akibat dipoligami dan akibat perpisahan itu masih terasa hingga kini. Memang tidak ada perpisahan yang tidak menyakitkan. Cukup lama menata hati untuk bisa menerima laki-laki baru dalam hidupku. Tapi Arya hadir dengan keseriusannya melamarku. Arya mantan pacarku semasa kuliah dulu. Tentu aku sudah cukup mengenalnya. Dan keluarganya pun aku juga sudah mengenalnya.
dengan niat ibadah karena Allah, menjalankan sunnah. Aku menerima lamaran Arya dan kami akan menikah seminggu lagi dengan harapan ini pernikahanku yang terakhir, dengan harapan kelak selalu bahagia dan hanya terpisah oleh maut jika memang harus terpisah. Membentuk keluarga dengan orang tua yang selalu utuh dan selalu bersama membersamai buah hati dan menua bersama hingga hanya maut yang memisahkan. Semoga Arya bisa menjadi imam yang baik, saleh, bertanggung jawab untukku dan azam. Semoga selalu diberi kesetiaan apapun cobaan dalam rumah tangga kami nanti. Undangan pernikahanku dengan Arya sudah disebar. Aku sengaja meletakkan surat undangan untuk Bang Firza di mobil yang aku beri. Tidak tega jika harus lewat orang lain atau memberikannya sendiri, karena Bang Firza kan masih berharap bisa rujuk denganku. Tapi pintu hatiku sudah tertutup rapat. Aku sibak dengan lembut gorden coklat di kamarku, menatap keluar jendela yang serba kaca di kamarku yang terletak di lantai 2. Hari segera beranjak menemui senja. Semburat kuning terlihat indah di ufuk barat. Sungguh sempurna ciptaan dari yang maha sempurna. Beberapa menit aku menikmati keindahan senja, menikmati sejenak keindahan alam semesta. Kemudian aku berjalan keluar pintu kamar menuju balkon. Aku berjalan perlahan menuju kursi dan meletakkan beban tubuhku di kursi tersebut. Duduk menghadap ke langit yang masih menampakkan kemewahannya dan merasakan hembusan angin sore yang teramat menyejukkan. Seperti kehadiran Arya di hatiku yang sudah mulai terasa menyejukkan jiwa. Sesaat kemudian, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Bergegas aku masuk ke dalam kamar, menutup pintu. Saatnya menjalankan kewajiban 5 waktu. Aku mengendarai mobilku menuju makam mama yang terletak di pinggir kota, dekat rumah Bude Upi. Aku akan ziarah ke makam mama dan sekalian memberi kabar kepada Bude Upi kalau aku akan menikah 1 minggu lagi. Sesampainya di pemakaman, aku memarkirkan mobilku di pinggir jalan. Kemudian aku berjalan masuk ke pintu pemakaman. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Aku mengucap salam saat akan melangkahkan kaki menuju pintu masuk. Berjalan perlahan menuju sebuah makam dengan nisan berwarna hitam, terbuat dari granit. Aku berdiri memandangi gundukan tanah dengan rumput hijau subur di atasnya. Aku menatap nisan yang tertulis sebuah nama seseorang yang telah melahirkanku. Mama, aku rindu, sangat-sangat rindu. Sekilas aku terbayang saat dulu kebersamaan dengan Mama. Saat aku kecil dulu, Mama sangat menyayangiku. Kebersamaan dan hanya sebentar, karena Allah memanggil Mama pulang dengan cepat. Pulang dari melepas rindu di makam Mama, aku menuju rumah Bude Upi. Bude Upi berjanji akan hadir di acara pernikahanku nanti, karena Bude Upi sudah seperti ibuku sendiri. Bude Upi yang merawatku sejak kecil hingga aku menikah. Menjelang sore, aku bergegas pamit kepada Bude Upi untuk pulang. Aku melajukan mobilku membelah jalan yang cukup terik. Matahari bersinar dengan cerahnya. Terima kasih ya Allah untuk skenario indah yang sudah digariskan untukku. Bersambung.